Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudina Puspakartikasari NIM 230601909 dari kelas 5B. Di sini saya akan melakukan praktikum peluang dan uji C kuadrat. Nah, uji kuadrat ini biasanya digunakan untuk menguji apakah hasil pengamatan yang kita lakukan itu sesuai dengan teori ataukah tidak. Nah, dalam pewarisan sifat ini biasanya hipotesis yang kita uji adalah apakah penelitian yang kita lakukan itu sesuai dengan prinsip Mendel ataukah tidak. Pada praktikum ini tujuannya ada dua, yaitu yang pertama kita dapat menghitung peluang dan menghitung uji C kuadrat. Yang kedua yaitu kita dapat menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu ada spidol, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada koin Rp500, dan yang terakhir ada kertas HVS. Langkah yang pertama yaitu kita ambil koin Rp500, kemudian kita beri sisinya dengan spidol A besar, kemudian sisi sebaliknya yaitu A kecil. Kita beri sisi bagian tulisan 500 sebagai A besar seperti ini, kemudian sisi sebaliknya yang bergambar Garuda diberi tanda A kecil seperti ini. Kemudian kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel hasil pembentukan gamet dari individu heterozigot A besar A kecil monohibrid. Nah, sudah jadi tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya itu seperti ini, ada dua. Yang pertama itu ada tabel hasil pembentukan gamet dari individu heterozigot AA atau monohibrid. Yang satunya ini untuk menghitung uji C kuadrat. Nah, pada tabel ini yang pertama ini ada kolom nomor, kemudian sisi koin yang kita anggap sebagai alel atau gamet, kemudian ada tally, kemudian ada frekuensi dan totalnya adalah 100. Nah, kemudian untuk menghitung uji C kuadrat, di sini ada kolom untuk gamet, dan ada kolom untuk observasi, expected, deviasi, koreksi D kuadrat per E. Lalu kita isi pada kolom gamet atau alel atau sisi koin dengan huruf A besar dan juga A kecil. Kemudian pada kolom gamet juga untuk uji C kuadrat kita isi A besar dan A kecil. Nah, setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita melakukan praktikum ini dengan cara melemparkan uang koin seperti ini. Kemudian kita lihat apakah sisi yang keluar ini A besar atau A kecil. Nah, sisi yang terlihat adalah A kecil. Kemudian kita tulis pada tabel hasil pembentukan gamet dari individu heterozigot AA monohibrid pada kolom yang A kecil. Jadi kita tulis pada talinya 1. Kita lakukan lagi. Kemudian muncul A besar, kita tulis A besar di kolom talinya 1. Kita lakukan lagi. A kecil, kita tulis lagi A besar, kemudian kita tulis lagi. Kita lakukan pelemparan uang koin ini sampai 100 kali. Kemudian nanti kita isi pada tali seperti ini. Seperti ini sampai dengan 100 kali. Selanjutnya kita melakukan perhitungan uji C kuadrat. Di sini ada O itu adalah observasi. Jadi kita mengisi
hasil observasi yang telah kita lakukan. Pada A besar itu adalah 70, frekuensinya kita tulis di sini 70. Kemudian pada A kecil frekuensi yang kita dapatkan adalah 30, kita tulis 30. Nah, selanjutnya yaitu expected. Expected ini ditentukan dari hukum Mendel 3:1 karena di sini kita frekuensi totalnya kita menggunakan 100, berarti yang A besar ini adalah expectednya 75 dan A kecilnya yaitu 25. Kemudian deviasi rumusnya adalah expected dikurangi observasi, berarti 75 dikurangi 70 hasilnya adalah 5. Kemudian 25 dikurangi 30 adalah hasilnya min 5. Pada koreksi D, hasil dari D ini dijadikan positif. Jadi ini 5, min 5 menjadi 5. Kemudian pada D kuadrat yaitu 5 kuadrat, hasilnya 25, kita tulis. Di sini juga sama 25. Kemudian kita melakukan perhitungan D kuadrat dibagi dengan expected, berarti 25 dibagi dengan 75 untuk gamet A besar dan 25 dibagi 25 untuk gamet A kecil. Kemudian kita dapatkan hasilnya untuk gamet A besar 0,33, kemudian gamet A kecil mendapatkan 1. Nah, kemudian kita isi X kuadrat, hitung dengan rumus D kuadrat per E untuk A besar tambah D kuadrat per E untuk A kecil. Sebenarnya di sini juga bisa jika ingin ditulis di sebelah sini atau menggunakan penulisan seperti ini. Kita masukkan ini untuk A besarnya 0,33 ditambah 1, hasilnya adalah 1,33. Pada praktikum ini dapat dikatakan berhasil apabila X kuadrat hitung yang kita peroleh lebih kecil dari X kuadrat tabel. Di X kuadrat hitungnya kita tadi kita dapatkan 1,33, X kuadrat tabelnya adalah 3,84. 1,33 dengan 3,84 lebih kecil. Berarti dapat disimpulkan bahwa praktikum yang kita lakukan ini berhasil. Berhasil atau hipotesis dapat diterima. Nah, itu tadi adalah praktikum peluang dan uji C kuadrat yang telah kita lakukan, di mana kita mendapatkan hasil X kuadrat hitung 1,33 kurang dari X kuadrat tabel 3,84, sehingga dapat disimpulkan bahwa percobaan yang kita lakukan berhasil atau hipotesis dapat diterima sehingga sesuai dengan teori hukum Mendel. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.